Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Palza dari Johan, NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan proyek individu dari ETS analisis multivariat. Di sini analisis menggunakan metode path analysis untuk interpretasi hasil analisis yang wajib dijelaskan. Yang pertama, uji hipotesis. Yang kedua, hubungan kausalitas antar variabel pada model 1 dan model 2. Lalu uji koefisien determinasi model 1 dan model 2. Untuk penelitian ini menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produk handbody GGS. Lingkungan kerja sebagai X, kepuasan kerja sebagai Z, dan kerja karyawan sebagai Y. Penelitian ini menggunakan hipotesis yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. H2, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Langsung saja kita buka SPSS, lalu file, lalu import data, lalu Excel. Karena NPM saya 099, jadi menggunakan data ganjil. Lalu oke. Lalu data view, karena masih ada nomornya kita hapus dulu. Lalu variable view, lalu labelnya kita sesuaikan dengan variabel. Yang pertama itu lingkungan kerja sebagai X, lalu yang Z yaitu kepuasan kerja, lalu yang Z yaitu lingkungan kinerja karyawan. Lalu kita ganti dengan ordinal dan scale. Lalu ke analysis, lalu regression, lalu linear. Lalu lingkungan kerja kita masukkan ke independen, kepuasan kerja ke dependen, lalu statistik, lalu kita cover metrik, lalu collinear diagnostic, model fit, dan estimate. Lalu continue, oke. Dan ini adalah regresi model 1, ini model summary-nya, dan ini koefisiennya. Untuk model 2-nya, lalu analisis lagi, regression, lalu linear, lalu kepuasan kerja kita keluarkan, kita masukkan ke independen, lalu kinerja karyawan dimasukkan ke dependen, lalu oke. Nah, ini untuk model summary regresi model 2, dan ini koefisiennya untuk regresi model 2-nya. Nah, ini untuk kerangka konseptualnya H1, H2, H3, dan H4. Untuk hasil interpretasi datanya, yang pertama regresi model 1 ini memakai rumus ini, X-nya 1, ini tabel ini didapatkan dari koefisien ini, regresi model 1. Dan untuk yang regresi model 2, koefisiennya didapatkan dari sini. Ini didapatkan dari sini. Lalu untuk uji hipotesisnya, koefisiennya yaitu 0,237, didapat dari sini. Untuk signya 0,001, dapat dari sini. Dan hasilnya lebih kecil dari 0,005 yang artinya diterima. Dan maka lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu H2-nya minus 0,258 didapat dari sini. 0,258 minus. Lalu untuk signya 0,000 dan hasilnya adalah ditolak. Maka lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja kalian, melainkan memberikan pengaruh negatif. Lalu H3-nya 0,302 dapat dari sini. Lalu signya 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 artinya diterima. Maka kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Untuk uji hipotesis 4 itu melalui Sobel Test Orlen. Pertama, yang A, kita input dari koefisien model 1 yaitu 0,237. Lalu yang B, kita input dari koefisien model 2 yaitu 0,302. Lalu untuk standar errornya pada model 1 yaitu 0,068. Dan standar errornya untuk model 2 yaitu 0,08 juga. Dan dikalkulate hasilnya adalah 0,006, maka lebih besar dari 0,005 dan artinya ditolak. Maka kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis keempat tidak terbukti. Lalu selanjutnya ada uji kasualitas pada persamaan regresi model 1 dan 2. Tabel ini didapatkan dari tabel yang sebelumnya, yaitu tabel ini sama. Lalu saya ambil H3, yaitu nilai koefisien kepuasan kerja sebesar 0,032, menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dengan kata lain, hipotesis ketiga terbukti. Lalu ada uji koefisien determinasi model 1 dan 2. Model 1 ini didapatkan dari model summary yang regresi model 1 ini di sini. Nah, ini adalah regresi model 1 untuk uji koefisien determinasi, dan hasilnya adalah nilai adjust R² pada model 1 sebesar 0,100, menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya lingkungan kerja mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk model 2 ini model summary ini didapatkan dari regresi model 2. Ini yang artinya nilai adjust R²-nya yaitu sebesar 0,255, menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kepuasan kerja mampu mengaruhi kinerja karyawan sebesar 25,5%, sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian dari hasil penelitian saya mohon maaf atas bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.